sabotage and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Fabio Di Giannantonio kecewa berat ditendang Gresini Racing demi Marc Marquez, saya sangat sedih. Pembalap Italia, Fabio Di Giannantonio, merasa kecewa dan sedih setelah Gresini Racing memutuskan untuk menggantinya dengan Marc Marquez untuk MotoGP 2024. Keputusan tersebut telah mengakhiri masa depan Di Giannantonio di tim yang sangat berarti baginya. Kepastian ini datang setelah Marc Marquez memutuskan untuk mengakhiri kontraknya lebih awal bersama Honda dan bergabung dengan Gresini Racing. Awalnya, Marquez masih memiliki kontrak bersama Honda hingga akhir 2024, tetapi situasi yang dialami tim Honda telah memungkinkan kepindahan ini. Pada tahun 2024, Marquez akan bergabung dengan adiknya, Alex Marquez, yang saat ini sudah bersama tim yang dikomandoi oleh Nadia Padovani. Marquez juga akan mendapatkan paket motor Ducati Desmosedici GP23. Keputusan ini telah menjadi kenyataan yang sulit bagi Fabio Di Giannantonio, yang telah menyatukan segala upayanya untuk Gresini Racing. Pembalap berusia 25 tahun ini merasa sangat sedih dan kecewa karena dia tidak dapat mencapai tujuannya bersama tim tersebut. Saya merasa sangat sedih karena saya benar-benar telah memberikan segalanya untuk tim ini, ujar Di Giannantonio. Saya sangat kecewa karena saya benar-benar ingin mencapai tujuan utama saya bersama tim ini. Meskipun merasa sedih, Di Giannantonio menyadari bahwa dia harus bersikap profesional dalam menghadapi situasi ini. Namun, ia juga merasa kesal terhadap Gresini Racing karena mengambil keputusan yang dianggap terlalu buru-buru. Di Giannantonio berharap timnya akan memberinya lebih banyak waktu dan kesempatan untuk membuktikan diri, terutama mengingat peningkatan performanya dalam 2 seri terakhir. Pembalap Italia ini finish di posisi keempat pada GP Indonesia dan meraih podium pertamanya di kelas utama dengan finish ketiga di GP Australia. Namun, Di Giannantonio tetap menyadari bahwa kedatangan Marquez adalah langkah yang wajar. Mengingat prestasinya yang mengesankan di dunia MotoGP, Marquez adalah juara dunia 8 kali. Jadi tidak ada yang bisa membantahnya, kata Di Giannantonio. Kedatangan Marquez ke Gresini Racing telah mengubah dinamika tim dan menambah ketegangan dalam persaingan MotoGP. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Ditendang Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio langsung menggila dengan finish keempat di MotoGP Mandalika 2023 dan meraih podium di MotoGP Australia 2023. Ditendang dalam hal ini, posisinya di Gresini Ducati digantikan oleh Marc Marquez di MotoGP 2024. Seperti diketahui, The Baby Alien julukan Marc Marquez resmi bergabung dengan Gresini Ducati untuk musim 2024. Kepastian itu diumumkan Gresini Ducati jelang balapan MotoGP Mandalika 2023 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Kehadiran Marc Marquez di Gresini Ducati membuat Fabio Di Giannantonio harus angkat kaki dari tim satelit Ducati tersebut. Kontrak Di Gia dengan Gresini sendiri memang akan selesai pada akhir 2023 ini. Namun, tak ada perpanjangan kontrak untuk rider 25 tahun itu. Padahal, Fabio Di Giannantonio sudah waktu 5 tahun mengabdikan diri untuk membela Gresini Ducati mulai dari Moto3, Moto2, hingga MotoGP. Rider asal Italia itu pun menerima dengan lapang dada keputusan Gresini Ducati menggantikannya dengan Marc Marquez dengan alasan bisnis. Fabio Di Giannantonio finish di podium usai finish ketiga di MotoGP Australia 2023. Kami sudah melewati banyak hal bersama-sama dari Moto3 ke Moto2, dan meninggalnya Fausto Gresini, kata Di Gia sapaan akrab Fabio Di Giannantonio, dikutip dari Marca, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Kami membangun tim bersama dan mereka tahu bahwa saya meningkat dan bahwa saya hanya membutuhkan waktu dan kepercayaan. Tapi, pada akhirnya ini hanya mengenai bisnis, saya harus menerimanya, imbuhnya. Setelah ditendang Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio langsung menggila di masa-masa terakhirnya bersama Gresini Ducati. Buktinya, dia finish keempat di MotoGP Mandalika 2023 pekan lalu yang membuatnya menangis selepas balapan di sirkuit Mandalika itu. Hal itu seakan mempertegas bahwa dirinya masih layak berada di Gresini Ducati musim depan. Sebab, ia start dari urutan ke-7 dan finish di 4 besar dengan tertinggal 6.962 detik di belakang Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, yang finish di urutan ketiga.
Penampilan gemilang Fabio Di Giannantonio berlanjut dengan berhasil menyabet podium ketiga di MotoGP Australia 2023 yang berlangsung di sirkuit Phillip Island, pada Sabtu, 21 Oktober 2023, siang WIB. Ini merupakan podium pertamanya selama perhelatan MotoGP 2023. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you I don't ever slow up. Bakar uang 420 miliar untuk ke Gresini. Marc Marquez rela tak digaji walau hati berkata jangan tinggalkan Honda. Pergumulan hebat dialami Marc Marquez dalam menentukan masa depannya di MotoGP. Konflik antara intuisi dan logika membuatnya tidak sepenuhnya tenang walau telah menemukan titik terang. Untuk memutuskan keluar dari tim yang telah diperkuat selama 11 tahun dan dengan kejayaan besar yang telah diraih bersama memang bukan hal yang mudah. Namun, ambisi untuk menjadi juara dan kesadaran bahwa waktu terus berjalan membuat Marquez membuat salah satu manuver terbesar dalam sejarah MotoGP. Bagaimana tidak, seorang juara dunia meninggalkan tim pabrikan raksasa untuk bergabung dengan tim satelit kecil hanya demi menemukan kembali semangatnya. Dengan kedikdayaan Ducati saat ini, lowongan di tim satelit mereka memang lebih menggiurkan daripada apa yang ditawarkan sebagian tim pabrikan. Dan itulah yang diperlukan Marquez. Setelah berhasil melewati badai cedera selama 2 tahun lebih, dia justru mendapati peluangnya untuk mengejar kemenangan hampir tidak ada saat sudah kembali pulih. Hebatnya lagi, Marquez melakukannya dengan mengorbankan pendapatan besar yang didapatkannya di Honda. Media Spanyol, Cuatro, pada Maret tahun 2023 melaporkan bahwa Marquez menerima bayaran sebesar 12,5 juta euro per tahun, atau sekitar 210 miliar rupiah, dari Honda. Ini masih ditambah honor tambahan sebesar 570.000 euro, setara 9,6 miliar, untuk setiap balapan yang diikuti plus bonus mencapai 1,4 juta euro, setara 23,5 miliar, jika menjadi juara dunia. Dengan asumsi tak pernah absen dari 22 balapan yang direncanakan musim depan, Marquez setidaknya akan menerima gaji 25 juta euro, setara 420 miliar, dari Honda. Namun, semua pundi-pundi uang tersebut rela ditinggalkan Marquez. Setidaknya, inilah yang dikatakan oleh Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, dalam interview dengan Moto.it. Ciabatti membeberkan bahwa pada dasarnya kontrak Marquez dengan Gresini bernilai cuma-cuma. Tidak ada kontrak yang harus ditebus ke Honda maupun gaji yang harus dibayarkan tim bentukan legenda balap, Fausto Gresini, tersebut untuk memboyong si semut dari Cervera. Kabarnya, ada klausul dalam kontrak Marquez dengan Honda yang memungkinkan dia untuk pindah tanpa membayar penalti jika bergabung dengan tim satelit. Bahkan saya sempat mengira Honda tidak akan melepas Marc Marquez, kata manajer tim Ducati, Paolo Ciabatti. Saya yakin Marc mencapai kesepakatan dengan Gresini setelah dia berdiskusi dengan adiknya, Alex Marquez, dan mengevaluasi kekuatan motor Ducati tahun lalu. Dari apa yang saya tahu, dia tidak digaji oleh Gresini. Dia pergi dari Honda secara bebas transfer. Faktor ekonomi jelas bukan hal yang mendorong pilihan ini. Kami harus bangga karena dia memikirkan Ducati sebagai motor terbaik, yang diharapkan bisa membawanya kembali bersaing, kata Ciabatti. Kalimat Ciabatti sebagian sesuai dengan pengakuan Marquez. Dalam wawancara terpisah dengan motorsport.com, juara dunia 8 kali itu membeberkan faktor utama yang mendasari kepindahannya adalah semangat untuk bersaing dalam kejuaraan. Marquez mengatakan bahwa aspek olahraga selalu menjadi motivasi utama dalam karir balapnya. Ini di atas gaji dan segalanya yang terjadi di sini, tambahnya. Pengorbanan Marquez bukan hanya soal finansial. Dengan kepindahannya ke Gresini, Marquez juga harus meninggalkan hampir semua kru yang telah bekerja bersamanya di Honda. Hanya ada satu yang bisa dibawanya ke Gresini dan itu bukan Santi Hernandez, kepala kru yang telah menjadi orang kepercayaan Marquez sejak masih mentas di Moto2. Ditambah utang budi kepada Honda yang bahkan menunggunya pulih, bisa dimaklumi apabila tekanan di pundak Marquez tidak sepenuhnya reda kendati masa depannya telah dipastikan. Terlepas dari semua itu, tidak ada penyesalan dalam diri Marquez. Dia percaya bahwa keputusan yang diambilnya sudah tepat jika kelanjutan karir yang menjadi prioritas. Saya mengalami periode yang buruk karena pertarungan antara isi kepala saya dan suara hati saya, ungkap Marquez. Hati saya menuntun saya untuk bertahan di Honda karena apa yang saya pelajari di rumah. Saya selalu mencoba untuk berterima kasih kepada mereka yang telah membantu saya dan berbuat baik kepada saya.
Saya akan meninggalkan banyak orang di sana, banyak sponsor yang telah memberi saya banyak hal. Akan tetapi, ketika kita memikirkannya dan itu sudah jelas bahwa setahun yang telah lalu dalam karir seorang atlet adalah 1 tahun yang tidak pernah bisa didapatkan kembali. Sebuah proyek mungkin bisa memerlukan waktu, tetapi karir seorang pembalap hanya akan bertahan selama itu berlangsung. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.